Om Swastiastu. Perkenalkan Pak, saya Nikomang Ayu Anggi Maharani dari kelas 11 DPIB 3 selaku siswi dari SMK Negeri 1 Denpasar. Pak, saya izin mewawancari Bapak tentang peluang usaha yang sudah Bapak dirikan saat ini untuk memenuhi tugas PKWU. Ya, silakan. Baik Pak, bisa perkenalkan diri dulu dan jelaskan sedikit tentang riwayat pendidikannya nggih? Yang perkenalkan diri saya, nama Iwayan Adi Suyanta. Pendidikan terakhir SMK, saya bersekolah terakhir SMK di SMK Negeri 1 Denpasar. Itu tamat tahun 2006-2007 angkatan tiang. Begitu. Baik Pak, saya ingin bertanya bagaimana latar belakang Bapak atau alasan Bapak memilih mendirikan sebuah usaha kontraktor ini Pak? Pertama-tama artinya bagaimana saya mendirikan perusahaan ini, nama CP saya CP Mentik Bali. Saya mendirikan izin ini agar istilahnya saat saya mengambil pekerjaan itu biar melingkupi izin usaha, PJTBU, semuanya harus lengkap dengan pajak-pajaknya nih. Kalau tidak saya artinya tidak menggunakan bendera atau dengan CP, kemungkinan banyak artinya rekan-rekan kerja saya tidak akan memberikan saya pekerjaan karena dia harus taat dengan peraturan pembayaran pajak begitu. Di samping itu, kalau kontraktor kita harus punya PJTPU, penanggung jawab badan usaha. Itu tidak boleh direktur, itu artinya harus dari independen dari luar nih ke penanggung jawab badan usaha nih ke agar nanti di dalam mendirikan kontraktor ini ada yang menanggung jawabi. Di samping nih ke kita juga ada artinya tim lapangan, tim pelaksana, tim traktor, tim logistik dan tim driver untuk di lapangan begitu. Nanti meliputi di lapangan itu ada mandor, ada pelaksana, ada site manager, ada project manager begitu. Artinya selain itu ada drafter untuk melakukan perubahan-perubahan desain sewaktu-waktu di lapangan begitu. Itu yang saya bisa terangkan untuk masalah izin latar belakang saya mendirikan perusahaan ini. Di samping karena sekarang di pemerintahan sekarang sangat ketat ya, kita pun dalam mengambil proyek swasta harus menggunakan izin kita pergunakan biar kita artinya ke depannya taat dengan istilahnya dengan pembayaran pajak. Nanti juga dicek pekerjaan kita asal artinya tidak menggunakan kontraktor yang salah-salah karena kita sudah berizin, artinya owner pun lebih percaya nanti dalam memberikan kita suatu pekerjaan. Terima kasih. Baik Bapak, yang kedua yaitu saya mau bertanya, Pak jelaskan syarat-syarat untuk mendirikan suatu badan usaha di bidang kontraktor Bapak. Syarat-syarat yang umum sih, pertama kita harus memiliki PJTBU pertama. Artinya penanggung jawab badan usaha itu penting. Itu harus orang teknik. Kita harus meliputi bidangnya apa. Mungkin di bidang pelaksana bangunan, pelaksana irigasi, atau dia misalkan bangunan irigasi, bangunan gedung, ada juga bangunan pengairan gitu. Tergantung kita nanti ada sub bidangnya masing-masing itu. Nanti tinggal kita pilih aja atau seperti sekarang mungkin udah menjadi satu ya. Kalau sebelum mendirikan usaha, harus mendaftar dulu kita di badan usaha, terus mendirikan CP itu pertama kita harus alamat kita harus jelas di mana lokasi kantor kita itu. Kedua, kita harus memberikan perlengkapannya seperti PJTBU, terus siapa nama direkturnya, akte pendirian perusahaan itu, sebagai komisarisnya, kita harus lengkap itu dulu, baru kita mendaftar di dinas perizinan untuk melakukan pembuatan badan usaha. Setelah badan usaha ini keluar, baru kita
Setelah badan usaha nika keluar, baru kita gini bisa melakukan istilahnya tender itu maupun itu di proyek pemerintah maupun di proyek swasta. Begitu yang saya tahu untuk saya menjadikan CP yang saya gunakan sekarang ini. Terima kasih. Baik Pak, untuk saat ini proyek apa saja yang sedang Bapak buat atau yang sudah pernah Bapak buat? Proyek yang pernah saya kerjakan satu nih ke pembangunan gedung di Taman Bencingah, nih ke lokasinya di di Kecamatan Mengui, nih ke dekat Taman Ayu, nih ke ada Taman Bencingah, nih ke Wantilan 3, nih ke tiang demunya mengerjakan tahun 2012. Suatu tiang masih jadi pelaksana. Terus tiang ada juga mengerjakan saluran irigasi LSIP nih ke kalau nggak salah di Subak di Abian Semal nih ke LSIP. Juga ada pembangunan gedung SD 1 Tibu Benang, ada pengerjaan jalan lingkungan, papingisasi. Juga yang tiang kerjakan nih ke di Jalan Gajah Mada, papingsisasi Gajah Mada Denpasar tahun 2012. Ada juga pembangunan Pasar Agung di Jalan Nangka Utara Nike di Penatih, Pasar Agung Nike. Dan Nike proyek pemerintah, ada juga proyek swasta yang mengerjakan villa, ada rumah pribadi, tapi kebanyakan sekarang ada rencana pengerjaan resort di Tanjung Benua, masih dalam pengerjaan itu sampai sekarang. Ada lagi pekerjaan trotoar di jalan di Denpasar itu Jalan Melati, trotoarnya nih ke tahun 2011. Ada juga pekerjaan gedung di kantor Lurah Lukluk yang juga mengerjakan ke tahun 2012. Ada juga yang terakhir kalau pemerintah nih ke yang terakhir kayaknya di sekolah di SD 1 Kekeran tahun 2018. Dan sekarang kebanyakan dia mengambil proyek-proyek swasta, villa, proyek rumah, proyek pribadi nih ke ini ke mantan yang dia kerjakan. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, Pak, apa saja kelebihan dan kekurangan dalam mendirikan usaha di bidang kontraktor ini, Pak? Kelebihan dan kekurangannya nih ke hampir sama nih ke. Kalau kelebihannya di kontraktor nih ke, artinya kita bisa saling di proyek itu banyak kita bermain politik ya, bermain artinya berhitung ya, juga banyak sebenarnya ada kita bersosialisasi. Di samping nikah kita kalau menjadi kontraktor nikah harus artinya konsekuen. Kita kan sudah berkontrak, biarpun kita artinya barang itu naik, karena kita sudah berkontrak, bertandatangan kontrak, artinya tidak ada istilah kita melakukan negosiasi harga ulang. Kalau kelebihannya ya pasti kita harus mencari untung sebanyak-banyaknya. Kalau kekurangannya menjadi kontraktor itu paling kita istilahnya satu, kita kekurangan di dalam kontraktor itu tidak sih terlalu banyak. Mungkin kita kurangnya itu istilahnya timing waktu ya, itu yang kita paling sering kalah kalau sebagai kontraktor nih. Banyak yang meliputi seperti ada istilahnya kita waktu 6 bulan kita bisa molor dalam pengerjaan, itu sih kekurangannya. Kalau kelebihan pasti kita harus mencari untung sebanyak-banyaknya gitu. Kalau kekurangan ya udah pastilah, kita namanya juga dalam pengusaha pasti ada untung dan rugi. Kalau kekurangan pasti kita diruginya saja gitu. Terima kasih. Baik Bapak, selanjutnya bagaimana cara Bapak mempublikasikan atau mempromosikan jasa usaha Bapak ke para publik atau customer gitu?
ini kan ada dua, satu di bidang pemerintahan dan di bidang swasta. Kita ada beda-beda nih ke. Kalau di pemerintahan kita tidak perlu publikasi nih ke. Kita kan ada istilahnya sistem tender. Tender nih kan ada dua sekarang. Sekarang ada sistem tender dan ada e-katalog. Kita tinggal ikut saja, daftar dulu. Yang penting persyaratan harus memenuhi syarat dulu. Izin-izin kita harus pembayaran pajak, apapun besaran seperti SKT, SKH, SKA kita harus lengkap ada nih kalau di pemerintah. Kalau di swasta biasanya tiang punya web, nanti di web nih bisa dihubungi, biasanya ada juga dari mulut ke mulut. Kalau di swasta kan kalau pengerjaan kita bagus, rapi, timing waktu kita tepat, pasti banyak yang mencari kan. Kalau di pemerintah kita tidak perlu lagi mempublikasikan, kita harus ikuti tender aja, artinya harga kita sesuai, administrasi lengkap, menang dah kita kentan. Itu deh cara kita promosi kentan. Terima kasih. Baik Bapak, yang terakhir Pak, faktor apa yang membuat Bapak bisa sukses dalam menjadi kontraktor pada saat ini? Faktornya banyak. Satu, tiang belajar dari pengalaman. Saat tiang menjadi pelaksana, di sana tiang belajar. Tiang coba pelajari bagaimana kita caranya menghitung. Saat tender itu kita tidak bisa terpaku dengan RAB saja. Kita harus melihat juga gambar kerjanya, kita harus lihat. Terkadang konsultan perencana itu dia tidak balance di antara gambar dan RAB. Kita harus jeli dalam melihat gambar dan volume yang ada di RAB itu dan harga. Kita harus berani bermain. Kadang-kadang kita harus tahu di mana pekerjaan yang plus, di mana yang min. Di setiap RAB itu tidak mungkin semuanya kita plus kalau kita tender. Pasti ada yang plus, ada yang min. Di mana yang plus di sana untuk menutupi yang min gitu. Kalau faktor-faktor yang tadi kesuksesannya nih kita harus jeli dalam menghitung RAB dan jeli juga dalam melakukan negosiasi harga dengan owner. Kalau di pemerintah kita kan tidak bisa negosiasi harga. Apa yang kita ajukan itu yang sudah artinya berkontrak, yang disetujui kan. Harga pemerintah pun kita kan dipatok. Kecuali kalau di swasta kita bisa negosiasikan harga. Kalau kita negosiasi harga terus kita pintar-pintar, artinya memberikan desain apa yang terbagus, beda-beda soalnya masalah desain dan mutu pekerjaan kita. Itu yang bisa membuat kita menjadi sukses dalam pengerjaan. Dan di samping nikah harus disiplin itulah yang membuat kita menjadi sukses. Tidak perlu juga disiplin, kadang-kadang ada juga faktor keberuntungan. Seperti saya tidak disiplin terus terang, tapi ada faktor keberuntungan. Istilahnya saya ada yang mencari, tidak perlu ada promosi, ada yang mencari, itulah ada faktor keberuntungan kentan. Banyak faktor itu tidak mesti kita harus disiplin untuk menjadi kontraktor, itu harus ada faktor keberuntungan juga begitu. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih sudah mau menjawab pertanyaan kami mengenai dunia konstruksi. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya sebagai narasumber kami di sore kali ini yang bisa dapat memenuhi tugas PKBU mengenai peluang usaha dalam bidang konstruksi. Baik Pak, saya akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.